If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Yeah. We could be taking control. We could be taking control. Halo Sobat Way, welcome to Werok Online Service. Gimana kabar kalian minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap produktif sekalipun dalam masa pandemi ini. Minggu ini kita akan membahas tema Relationship Love dalam sesi tanya Pastor bersama Pastor Johan Edo Setiawan. Nah, buat kalian yang pengen tahu PDKT atau pacaran yang sesuai dengan firman Tuhan, ini sih wajib banget ditonton. Tapi sebelumnya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Enjoy the service. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
Shalom teman-teman W, kita ketemu lagi kali ini di segmen Tanya Pastor. Ini udah Tanya Pastor episode keempat ya yang kita buat, dan kali ini kita ngangkat sebuah topik, sebuah tema yang ini keren nih. Ini keren tapi ya pasti banyak yang pengen tahu soal ini. Kita akan bahas soal love relationship. Ya, dan pastor kita yang kita akan nanti tanya, kita akan gali menjadi narasumber kita adalah Pastor Johan Edo. Ya. Beliau adalah MMC Pastor di Rock Samarinda. Ya. Nah, kita coba hubungi Pastor Edo sekarang. Halo Pastor Edo. Halo. Hai. Halo Sandi. Wow. Halo teman-teman. Shalom kok. Shalom. Ini Merdeka. komplit, merdeka kok. Nah, ini komplit dengan sang istri tercinta, dengan Ce Lingling ya. Saya manggilnya kok dengan Ce aja nih ya. Ce, sehat Ce? Ya, puji Tuhan. Wah, ini aduh bajunya keren, ini kapal ya. Indonesia. Yes. Hidup Mantap. Indonesia. Pas hidup Indonesia. Pas temanya dengan unwansanya di Agustus ini HUT RI ya, kemerdekaan Yes. RI ya. Kok. Yes. Thank you Koedo sudah hadir, dan Celingling menyempatkan waktunya untuk hadir di segmen Tanya Pastor ini. Sama-sama, Kita Sandi. kali ini kita akan bahas satu topik tentang love relationship. Nah, ini saya juga penasaran ya tentang ini. Saya perlu belajar dengan Koedo dan Celingling soal ini, dan pasti teman-teman di rumah juga akan banyak penasarannya, rasa ingin tahunya soal ini. Nah, nanti kita akan gali bersama-sama. Tapi saya ingin membukanya dengan sebenarnya love relationship ini kan hal yang orang anggap sesuatu yang biasa saja. Ada yang menganggapnya penting, ada yang menganggapnya ya, ada yang acuh tak acuh juga. Tapi saya tahu pasti ada sesuatu yang berharga dari soal love relationship nih, dan semoga kita dapat banyak hal dari Koedo dan Celingling soal ini. Nah, membangun hubungan ini kan tentu harus dimulai dengan sebuah pemahaman yang benar ya, Ko ya. Yes. Sebagai dasar, sebagai landasan kita untuk menjalaninya. Ini kan bukan hal yang kita mau cuma sebentar aja. Ini mungkin seumur hidup pastinya kan ya, seumur hidup, dan tentu kalau kita salah meletakkan dasar, ini akan jadi fatal gitu. Nah, kita pengen tahu, nanti saya akan tanya lebih dalam dengan Koedo dan Celingling soal ini dengan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan terjawab semua nanti pertanyaannya. Amin. Nah, tujuannya sih kita pengen supaya member W ini jadi punya sesuatu pemahaman. Kita pengen memperlengkapi mereka dengan nilai dan prinsip dalam memulai dating relationship berdasarkan firman Tuhan tentunya nanti ya. Nanti itu pasti ada kesaksian, ada cerita-cerita dari Koedo dan Celingling ya. Saya mulai dengan pertanyaan ini kok. Boleh dong berbagi cerita dari love relationship Koedo dan Cece. Gimana sih awalnya gitu? Oke. Jadi dulu saya waktu pacaran memang tergolong masih muda. Married pun saya juga muda. Jadi kalau ditanya pengalaman mungkin banyak salah juga iya gitu. Cuman ada peribahasa kan begini. Lebih baik kita belajar dari orang yang sudah pernah mengalami kegagalan, kita perbaikin. Oke. Nah, di sesi ini mungkin dengan saya bertambah usia, terus kemudian kami berdua semakin lama membangun hubungan, akhirnya kami tahu nih, nggak tahunya ada dasar yang kemarin harusnya seperti ini nih, ya kan? Yang itu kami berdua tanamkan dengan anak-anak kami juga, ya kan? Kebetulan juga anak kami mungkin seusia dengan teman-teman di W gitu, ya kan? Itu yang pertama, poin pertama. Jadi mudah-mudahan sharing kami membawa dampak yang baik bagi teman-teman. Oke. Jadi kalau ceritanya kami menikah sekitar 17 tahun. Umur pernikahan 17 kami tahun yang lalu ya? 17 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Wow. Jadi ada asam garam, ya ada masalah pasti ada. Iya. Terus kemudian ini yang mau diceritakan apa? Ini masalah pertemuan kita dulu kah atau Cerita awalnya kali ya. cerita awal gitu ya? Awalnya membangun atau menjalin hubungan sama Celingling. Oke. Jadi waktu dulu kami bangun hubungan, puji Tuhannya kalau papa mama dulu memang nggak terlalu, papa mama saya nggak terlalu harus begini harus begitu, nggak. Cuman
puji Tuhannya kami di komunitas yang benar, kami di gereja memang dari remaja, pemuda, dulu namanya dewasa muda, profesional muda, itu dulu ya zaman-zaman di sinode lama kan begitu. Itu kami di rumah Tuhan. Jadi paling tidak ya kenalannya komunitasnya nggak jauh-jauh di situ. Nah saya ini kebetulan beda gereja, cuman saya ketemunya di sebuah seminar gitu, di sebuah seminar. Kemudian saya ngelihat terus jatuh cinta katanya gitu ya pada pandangan pertama. Sebenarnya bukan pada pandangan pertama sih, karena saya dan Cece ini adalah teman SMP dulu. Saya kayak kelas 3, dia kelas 2 gitu ya. Nah, adik kelas ya? Adik kelas, Cece adik kelas. Cuman ya lewat gitu aja gitu. Kok kata Cece sih dulu aku nggak dilirik gitu kan. Dulu masih dekil, apalah inilah itu. Ganteng yang sekarang ya. Kan gitu, ya kan. Akhirnya lewat seminar itu mungkin SMA atau kuliah. Ya lulus SMA, kuliah. Itu acara seminar rohani gitu, kayak KKR gitu ya? KKR, ya. Di Balikpapan. keren nih. Di Balikpapan. Setelah itu dia juga nggak lihat saya yang lihat dia kan gitu. Ya kan namanya saya kan pejuang cinta katanya. Jadi akhirnya saya minta nih nomor handphone ke teman. Ini ada nggak yang kenal? Setelah itu disitulah saya mulai ya kan memfollow up gitu. PDKT dari situ. Dari itu awal mula. Setelah itu beberapa saat kemudian ya kita jadian gitu. Gitu. Itu dari saya sih. Itu dari saya gitu. Dari Celingling nih, konfirmasi bener nggak yang Ko Edo ceritain ini? Boleh Cek ditambahin. Awalnya gimana sih? Kok bisa iya ke Ko Edo itu? Kalau iyanya itu kan itu dari kenalan. Kalau iyanya sih nggak langsung. Iyanya kita butuh proses berapa lama ya. Jadi saya waktu itu juga butuh proses ya kan. Saya juga baru lulus. Nah, waktu itu baru lulus SMA, saya itu keterima kerja. Di bank ya kan. Nah habis itu saya juga butuh training di luar kota itu sekitar 1 bulan lebih. Nah jadi Koko itu follow up-nya by phone ya. Seperti itu. Tapi Ko Edo termasuk yang gigih ya Cek ya? Gigih banget. Ko Edo dan Celingling selama menjalin hubungan ya kita katakan saja pacaran itu ada prinsip nggak yang Ko Edo bangun dengan Cece bangun, atau prinsip atau nilai-nilai yang kita harus bangun nilai ini nih selama kita menjalin hubungan pacaran ini? Karena itu saya di komunitas yang benar, yang saya pegang dari dulu itu satu, di 2 Korintus 6 ayat 14. Waktu membangun hubungan satu ini yang saya pribadi loh ya, nggak tahu nanti Cece jawabannya apa. Saya pribadi di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah itu yang jadi dasar sih gitu loh. Jadi ya gimana kita mau bersatu dengan gelap. Kita bukan ngomong sok rohani atau sok suci atau apa kan gitu, tapi itu dasar saya pribadi waktu saya menjalin hubungan, itu yang saya bawa gitu ya kan. Makanya kita harus punya komunitas yang benar, kita juga harus berkembang di sana, duduk diam mendengar firman, masukan-masukan orang yang lebih berhikmat atau lebih berpengalaman dari kita kan gitu. Kan ada quote bahwa kekuatan anak muda bertemu dengan hikmat orang tua gitu ya. Itu dasar saya waktu memulai hubungan itu di 2 Korintus 6 ayat 14 ya kan. Kalau Cece nggak tahu nih. Cece mau ditambahin? Kalau Cece sih dasar awal waktu Cece milih Koko itu ya kan. Yang pertama itu Cece lihat itu dia itu cinta Tuhan itu maksudnya pengertiannya kita kan nggak tahu ya dalamnya gimana, cuman yang saya tahu dia ini terlibat pelayanan. Nah dia terlibat pelayanan, terus di pelayanan ini
itu kan diajarin tentang otoritas, tunduk pada otoritas, ya kan, iya, tentang iya. disiplin. Ada nilai-nilai di situ, Ada Ce, ya? nilai-nilainya itu. Oke, Jadi karena iya. itu, ya itu yang pertama, ya kan. Terus yang kedua, yang Cici lihat juga, ini sih dari orang tua ya. Kalau kita mau memilih, sebelum kita mengatakan iya, ya kan. Cici juga lihat keluarganya Koko. Oh, oke. Jadi Ya. gimana hubungan dia dengan orang tuanya, iya, benar. terus gimana papinya memperlakukan maminya, dia sama adik-adiknya seperti apa, ya kan? Nah itu Cici lihat juga, jadi Cici juga tanya-tanya juga, kenal ini nggak sih, ya kan, ya gitu kan? Nah kebetulan waktu itu nggak tahu ya gosipnya tuh udah nyebar banget kalau Koko tuh naksir Cece. Jadi jadi kan ada teman gereja, ya teman gerejanya Mama itu, ya kan, teman gereja Mama Cece itu temenan sama maminya Koko. Jadi akhirnya dia yang info-info gitu. Jadi dia bilang, oh anaknya itu baik kok, dia itu gini ya gitu. Jadi ya kita cari tahu tentang keluarganya itu penting loh. Karena gimana kita akan diperlakukan itu tergantung dari apa yang dia terima ya di keluarga seperti itu. Berarti cukup banyak ya yang mesti diperhatikan. Kalau tadi Ko Edo sempat sampaikan di 2 Korintus 6 tadi, seimbang tadi berarti mungkin sama-sama kita bersama-sama dalam Tuhan kali Ko ya. Ya. Artinya sama-sama dalam terang itu ya. Yes. Oke. Yes. Berarti itu yang penting. Ya. Oke, baik Ko Edo dan Cece, kita mundur sedikit sebelum jadian. Jadi mungkin sebelum Ko Edo memutuskan untuk ingin menjalin hubungan dengan Cece, juga sebaliknya Cece ke Ko Edo, kira-kira apa yang Koko perlu persiapkan sebagai seorang yang orang bilang single atau jomblo gitu? Apa yang perlu kita persiapkan sih Ko, sebelum kita mulai masuk dalam hubungan itu? Oke. Maksudnya adalah persiapan kita pribadi sebelum masuk jenjang pacaran itu apa aja gitu ya. Iya. Kalau dulu memang kebetulan saya nikahnya muda gitu kan ya. Dulu masih maksudnya nggak itu yang saya bilang. Dasar yang dulu itu pernah pikir-pikir saya ini bisa dibilang bonek ya, bondo nekat gitu kan. Ya kan, pokoknya oke, jatuh cinta, yuk merit yuk kan gitu. Dulu seakan-akan begitu kan ya, seakan-akan begitu. Cuman akhirnya kesini-sini lihat, oke, ya kan dulu bonek boleh gitu. Cuman ada ukurannya. Jadi dulu waktu saya sebelum berpacaran, yang pasti saya mempersiapkan diri dong, gitu kan. Kalau saya berpacaran berarti saya harus punya penghasilan dong, saya bekerja, ya kan. Kemudian juga mempersiapkan diri bekerja dan berusaha juga dong. Berusaha itu apa? Berkomunitas. Jadi nggak ada ngomongin berdoa nanti Tuhan kirimkan jodoh. Iya, kita berdoa iya, tapi kita juga berkomunitas, ya kan. Dan ingat, komunitas yang benar menghasilkan hasil yang betul. Jangan sampai komunitas yang enggak. Itu kalau penting. komunitasnya enggak benar, yang mau dapetnya dari mana? Iya. Itu sih. Setuju Ya kan? ya. Jadi itu kita berusaha, kita berdoa iya. Ya, berusaha kita dengan mempersiapkan diri pribadi, kita bekerja, menghasilkan, ya kemudian kita berkomunitas untuk mencari kan, kita tetap harus mencari. Nggak ada yang tiba-tiba jatuhkan Tuhan dari atas, ini jodohmu. Enggak. Ya kan, kita mencari. Oke, mencari itu kalau menurut saya PDKT boleh, asal enggak comot sana comot sini, ya kan. Yang mana yang terbaik yang kita pilih itu PDKT menurut saya gitu. Ya kan, waktu itu bukannya saya sombong, sudah sombong nih. Bukannya sombong, waktu itu saya punya 2 pilihan, Cici dan satu lagi. Kan gitu. Ya kan? 2 aja kok. 2 gitu. Cuman nggak tahu kenapa saya itu dua-duanya saya telepon terus setiap hari itu ya. Ada jam-jamnya, emang saya sudah ada prioritas waktu nih, ya kan, setengah jam untuk si A dan si B. Akhirnya kemana? Condongnya ke CC. Akhirnya ya, aku pilih CC. Puji Tuhannya CC juga bilang, kalau enggak kan bertemu sebelah tangan. Itu sih. Ce, ini udah tahu cerita ini Ce, kalau ternyata bukan hanya Cece waktu itu ya. Ada orang lain ternyata yang sering dihubungi Ko Edo ya. Iya. Oke. Ko Edo pengakuan di sini dia. Gitu. Tapi setelah jadian baru dia info. Iya dong. Oh, setelah jadian nggak ada yang lain ya, cuma Cece. Iya, kalau enggak berapi. Gitu. Oke, berarti itu kok yang perlu dipersiapkan. Artinya memang jomblo atau single bukan berarti diam aja terus cuma berdoa, tapi bentuk berkomunitas itu salah satu bentuk kita usaha juga ya. Baik kita. Sip.
Oke kok, ini pertanyaan selanjutnya. Tadi sempat Ko Edo menyampaikan bahwa usaha juga penting selain doa, dan Cece juga akhirnya memutuskan Ko Edo sebagai yang terpilih untuk menjadi pasangan hidupnya. Bagaimana saya mau nanya, bagaimana Cece bisa yakin bahwa Ko Edo lah orangnya? Ya, selain dengar dari orang dan ada saran dari keluarga dan sebagainya. Selain itu mungkin ada keyakinan dari dalam diri sendiri. Seperti apa, Cece? Cece itu, jadi waktu awal kita pacaran kan, jadi kan ada sebenarnya Cece ada prinsip-prinsip ya kan. Ada prinsip saat kita mengatakan iya sebelum kita pacaran, sama ada prinsip juga sebelum kita mengatakan iya sebelum untuk menikah. Ya. Terus kalau yang untuk pacaran yang seperti Cece bilang tadi, ada 3 prinsip, yaitu dia harus cinta Tuhan, terus dia itu family man, ya kan, makanya Cece tadi bilang tentang keluarga. Terus yang ketiga, dia harus punya penghasilan. Jadi walaupun sedikit, yang penting dia sudah bekerja, ya maksudnya kan, ya kalau dia giat kan nanti pasti suatu saat pasti sukses. Nah itu prinsip sebelum Cece mengatakan iya untuk pacaran. Itu untuk pacaran ya? Itu untuk pacaran, ya kan. Terus kalau untuk menikah tuh yang pertama itu kan pasti yang prinsip waktu pacaran sudah sudah oke semua ya. Sudah oke semua yang prinsip pacarannya. Terus yang kedua itu Cece itu suka cowok itu dia harus tangguh. Nah, tangguh itu pengertiannya dia berani pasang badan untuk Cece. Wow, pria sejati. Kalau untuk jadi suami, ya kan, dia tuh harus tangguh, harus berani pasang badan untuk Cece. Nah, terus yang ketiga itu Cece itu milih seseorang itu, Cece memilih seseorang yang menganggap Cece itu partner dalam hidup. Partner. Ya, jadi partner dalam hidup. Jadi banyak Cece lihat di luar ya kan, dimana cewek itu milih seorang cowok atau pilih suami yang harus sudah punya rumah sendiri, punya mobil, kok bisa punya aset ya kan. Nah kalau Cece nggak milih ke situ, Cece milih seseorang atau cowok ya kan yang menjadikan Cece partner. Partner itu jadi gini, maksudnya kita usaha sama-sama, kita sukses sama-sama, kita mulai dari bawah ya kan. Nah itu jadi waktu itu ada satu kejadiannya itu ya nanti untuk jomblo ya kan bisa belajar sama Koko. Itu keren banget. Iya, harus belajar sama Koko Edo nih, keren. Iya, jadi waktu itu gini, yang membuat Cece itu Cece bulat banget Cece memilih dia sebagai pasangan hidup Cece itu. Waktu itu kita ada kasus ya, dan itu nggak usah diceritain di sini, itu seru banget ya kan. Nah itu waktu itu gini, Koko itu mengatakan satu kalimat ya kan, dan kalimat itu yang membuat Cece langsung bilang, oh iya dia ini pasangan hidup gue ya kan. Apa tuh Cece? Nah itu dia tuh waktu itu pernah ngomong gini, Koko itu awal-awal itu dia tuh cuman teknisi biasa loh, cuma teknisi panggilan. Jadi penghasilannya itu cuman 100.000 sampai 500.000 per hari, ya kan? Iya. Nah itu, cuman waktu itu dia pernah ngomong ke Cece seperti ini, dan itu yang membuat Cece langsung yes, ya kan? Dia ngomong gini, aku mau kamu jadi istriku, aku mau kamu jadi ibu dari anak-anakku, ya kan? Aku mau memulai dari bawah sama-sama dengan kamu, dan kita pasti akan sukses bersama. Dan itu langsung Cece bilang oke nih, ya kan? Soalnya banyak laki-laki itu ngomong kalau kasih janji-janji palsu itu ngomong gini, kita nanya kan, ini rencana mau dibawa kemana nih hubungan kita, ya kan? Di mereka pasti jawaban klisenya gini, ya saya ya aku tuh mau kamu jadi istri aku, ya kan? Tapi nggak jelas gitu aja ya? Nah jelas sih, tapi dia ngomongnya gini, tapi aku mau kuliah dulu, aku selesai kuliah dulu, ya kan? Nanti aku kerja, aku sukses, baru aku lamar sama kamu, ya. Jadi setelah aku sukses, baru aku lamar kamu, dia ngomong gitu kan?
Dan itu Cici langsung dek, ya kan? Loh, ya kalau kamu sukses, kalau kamu nggak sukses kan nggak lamar-lamar dong, ya kan? Nah itu. Oh gitu. Jadi itu yang membuat Cece memutuskan Koedo lah orangnya gitu ya. Tangguhnya dan kalimat itu dari boleh ditiru tuh teman-teman di rumah ya. Itu hikmat. Itu hikmat dari Tuhan. Asik Kedekatan sekali. kita dengan Tuhan. itu hasil dari kedekatan dengan Tuhan ya Koedo. Oh iya dong. Keren. Oke, ini pertanyaan singkat yang mungkin bisa dijawab. Terus ada penjelasan singkatnya dari Koedo dan Celingling. Lebih penting mana atau pilih mana, karakter atau chemistry? Pasti karakter pasti. Karena tapi chemistry juga tetap butuh. Karena kan kita di awal nggak tahu karakter orang. Chemistry dulu kan, dari pandangan pertama, senyum dulu, kedekatan dulu, kayaknya cocok. Setelah itu karakter. Ya kan gitu, karakter tapi penting. Tapi dari awal kan kita nggak bisa lihat karakter. Jadi kita lihat orang chemistry gitu ya. Karena karakter yang akan membawa kita terus di atas. Kita tetap akan sama-sama karakter. Chemistry bisa hilang kapan aja. Gitu. Chemistry mungkin timbulnya sebentar aja, tapi kalau karakter itu bangunnya cukup lama dan bertahannya juga cukup lama. Karakter yang memberikan. Tip. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ke Edo dan Cece. Di sekarang ini kan kenapa orang sulit atau seperti enggan membangun sebuah hubungan karena satu hal ini, takut berkomitmen. Ya, banyak orang ya pengen sih punya pasangan tapi malas kalau komitmen dan sebagainya. Nah, perlukah dalam sebuah pacaran itu memang harus ada komitmen yang kita bangun? Nah, ini Cece seru nih kalau jawab komitmen nih. Karena diterapkan di anaknya gitu kan. Wow. Tapi kita juga terapkan. Nah, ya silakan. Kalau dalam suatu hubungan itu kita perlu komitmen. Jadi gini, makanya saya sih terapin ke anak saya, ya kan. Walaupun untung aja Tuhan melewatkan, maksudnya ya kan. Dulu saya nggak kepikiran seperti itu, cuman untung Tuhan beri yang terbaik, ya kan. Jadi saya nggak perlu mengalami jatuh bangun atau apa, ya kan. Yaitu yang gini loh, mengenai komitmen. Kalau saat kamu memilih pasangan, ya, sebelum kamu jatuhkan pilihanmu ke seseorang, kamu harus pandang dulu, kamu pikir. Pikirannya itu gini, kamu mau nggak sama orang ini sampai tua? Ya kan? Kalau kamu mau pacaran, jalanin, ya kan? Tapi kalau kamu masih ada keraguan, mending jangan pacaran dulu, temenan dulu, ya kan? Sahabatan dulu, gitu. Sampai akhirnya kamu mantep, nah baru oke untuk pacaran, gitu. Terus kalau Cece sama Koko ini, kita waktu pacaran kita juga komitmen, makanya kita ini muda, tapi pikirannya udah kecepatan juga sih. Ya kecepatan, jadi gini, kita pacaran itu Cece sudah kerja, Koko juga udah kerja, ya kan? Terus aku juga bilang, aku nggak mau pacaran cuma dijadikan jadikan mainan gitu loh, ya kan? Kalau kamu mau ya harus serius, ya kan? Kan ibaratnya kita bawa anak orang kan, kamu udah dilihat sama orang-orang kan, udah dilihat sama yang lain, kamu sama ini, putus terus ganti lagi, itu kan nggak baik gitu loh, ya kan. Terus papa saya juga nggak boleh, jadi ada prinsipnya. Jadi Cici bilang kalau mau ya serius, ya kan. Akhirnya aku bilang oke, aku serius. Ya udah, kita seriusnya gimana? Jadi waktu kita pacaran, kita tuh sudah nyicil rumah ya. Wow. Kita punya tabungan sama-sama. Itu dari pacaran, dari pacaran sudah komitmen seperti itu. Wow, keren. Dari pacaran. Tapi setelah pacaran 1 tahun ya. Setelah pacaran 1 tahun baru komitmennya seperti itu. Jadi kita sampai ngirit bareng-bareng. Karena kan nyicil rumah, harus bayar angsuran. Terus kerjaan kita juga, maksudnya kerjaan kita kan bukan yang dapatnya banyak, ya kan. Jadi kita sampai ngiritnya itu seru banget loh. Jadi dulu itu biasa kalau kencan kan kita pergi makan keluar, ke resto, ya kan. Nah waktu kita sudah mulai nyicil rumah, kita bilang, kita kalau kita makan di luar, ya kan, itu nanti uang kita akan habis, ya kan. Jadi kita ngadain yang lain, kita nggak makan di luar. Kita makan di rumahnya Koko, atau dia makan di rumahnya kan gratis, ya kan. Jadi kita gitu. Atau kita jalan-jalan muter-muter Balikpapan aja. Jadi kita sama-sama ngirit gitu loh untuk nyicil rumah.
Jadi waktu kita menikah, ya kan, itu sudah punya rumah sendiri, seperti itu. Itu bentuk komitmen kita sih. Oke, berarti bisa saya bilang kalau komitmen itu membuat kita berjalan di tracknya gitu ya, Ko dan Cece. Jadi kita nggak menyimpang ke sana kanan atau ke kiri, karena kita udah menetapkan komitmen kita harus seperti ini, terus kita jalan di atasnya gitu. Wow, ini keren. Nggak sembrono ya. Nggak sembrono. Ya, meskipun harus makan bakso aja gitu ya, awalnya restoran gitu ya. Telur, sorry. Telur. Sebenarnya sih bukan bakso. Kita makan di Melawai ya. Dan rode skoteng cuma 6.000. Oke. Ko Edo, ada yang mau ditambahin soal komitmen? Iya, komitmen itu tanggung jawab kita. Karena kalau kita sudah memilih ya anak orang, kita harus bertanggung jawab, nggak hanya cuma lip service kan, di mulut saja gitu loh. Ini aku cintai, tapi bentuk tanggung jawabnya seperti apa? Kita sudah komitmen, ya kita pertahankan dia mati-matian. Makanya itu penting komitmen. Kalau kita sudah komitmen, iya, berarti kita sampai akhir, iya. Apapun di tengah-tengahnya, ada halangan apapun, iya. Sampai titik darah penghabisan, iya. Ya kan, kalau kita sudah berkomitmen, ya kan, kita bertanggung jawab, kita lakukan, ya berarti nggak ada kata mundur. Nggak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Oh, ini nilai perjuangannya seorang Pastor Edo ya. Jadi bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih ya, gitu ya. Sip. Keren. Thank you. Ini next pertanyaan lagi. Tentu pasti Ko Edo dan Cece ini dua pribadi yang punya banyak perbedaan. Nah, cara berkomunikasinya gimana? Dan kalau ada masalah yang muncul karena perbedaan itu, gimana cara menyelesaikannya? Oke. Dari saya ya, kami berdua berbeda 180 derajat, hampir seperti itu ya kan. Saya suka berkumpul sama teman-teman, Cece enggak, hampir semua lah. Cece tertutup, saya orangnya memang senang terbuka, humoris, semua kenalan dengan sana sini, beda jauh. Cuman satu prinsipnya, teman-teman, kalau kita sudah berkomitmen, entah itu pacaran ataupun nanti masuk jenjang pernikahan, 1 Korintus 13 ayat 4-5. Ini yang penting, ini yang paling penting. Apapun itu, 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 ini dasarnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak meninggalkan diri, dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak memarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu dasarnya. Apapun itu, pegang ini. Jadi awal-awal mau pacaran, mau nikah, tengkar seminggu mungkin bisa 5 kali gitu kan, hampir setiap hari sekali, apapun persoalan kecil jadi masalah gitu. Tapi waktu kita tahu ini, itu akan cepat recovery-nya. Begitu marah, ngomel-ngomel, tapi ingat ya, kasih itu sabar, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain gitu. Oke. Apapun jadi pegangannya Koko ya. Pegangannya satu ini boleh ditekan sama Cece, ya kan? Apapun itu, lain nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya minta maaf duluan. Oh, minta maaf duluan. Wow, ini keren nih. Gitu. Jadi pegangan ini betul-betul pegangan. Pelajari ini, maka hubungan kalian, entah itu pacaran, entah itu pernikahan, akan langgeng, akan berjalan bukan mulus, tapi kita bisa mengatasi rintangan di dalam pernikahan, di dalam hubungan pernikahan atau pacaran, gitu. Perbedaan atau perselisihan pasti ada kok ya, tapi kalau pegangannya tadi 1 Korintus 13 tadi ayat 4-5, itu jadi kayak kunci ya. Boleh ada perbedaan apapun, boleh ada perselisihan apapun, tapi kembali ke ayat itu ya. Dan lebih duluan minta maaf, itu yang keren tuh ya. Iya. Itu jarang loh, yang salah aja kadang nggak mau minta maaf, apalagi yang merasa dia nggak salah kan, itu value. Iya. Keren. Karena dimanapun Sandi, pemimpin benar atau salah, pemimpin yang salah gitu. Kalau kita
perkelahian di rumah tangga, siapa yang salah? Pemimpinnya. Nggak bisa Pemimpinnya, jelasin. Berarti oke. kita yang bisa membuat dia dapat value yang betul, kan gitu. Kita yang salah. Harusnya Iya. kan nggak seperti ini. Kalau value-nya Cece betul, kita benar-benar bisa jadi imam, kita paradigma Cece dirubah, ya nggak mungkin dia seperti itu. Gitu sih, itu pikiran saya. Itu Gitu. tanggung jawab yang diambil oleh seorang pemimpin ya, Ko ya. Wow, keren. Yes. Keren. Nah, Ko Edo, ini masih bicara soal perbedaan tadi. Ada pertanyaan dari teman-teman Wei di Instagram Ya. yang dia bertanya, cinta beda suku tuh gimana, Ko Edo? Menurut Ko Edo dan Cece? Saya pribadi ya, makanya Iya. yang dari awal tadi saya bilang, saya dari keluarga yang nggak neko-neko. Saya nggak neko-neko, yang penting takut Tuhan, ya kan? Ayo jalan, takut Tuhan, jalan, gitu sama-sama, seiman maksudnya, takut Seiman, Tuhan, seiman oke. jalan. Itu yang dasar saya sih, saya pribadi begitu, ya kan? Ya, nggak ada masalah. Selama pertama chemistry tadi dapat, setelah itu karakter kita oke, Oh iya, Ya. iya. silakan. Tapi ingat teman-teman, ingat, selain kita, hubungan itu melibatkan dua keluarga. Jadi waktu Iya. kita sudah oke, chemistry karakter cocok, keluarga kita cocok nggak? Kita harus bawa nih, ya kan gitu. Restu orang tua seperti apa, ya kan? Kalau memang enggak, ya kan, saya dengar ada beberapa orang cerita, kalau enggak, ya mundur dulu satu langkah untuk kita meyakinkan. Kita nggak boleh terabas nih, nggak boleh, karena berkat itu dari orang tua. Dari orang tua. Hormati orang tuamu, hormati orang tua. Setuju Ko. Itu menurut saya nggak ada masalah itu apa, penting seiman, Tuhan seiman, kemudian restu orang tua. Harus orang tua. Ya kan, orang tua setuju. Puji Tuhannya saya disetujui banyak. Dulu mantannya Cece nggak disetujui banyak, gitu. Mantan Cece ini banyak, gitu. Jadi mamanya setuju, papanya nggak setuju. Papanya nggak setuju, mamanya setuju. Tapi kalau pas saya setuju dua-duanya. Puji Tuhan, Puji Tuhan. gitu. Oke. Iya. puji Saya- Tuhan. Saya pernah dengar tuh kok ada teman yang bilang sebenarnya waktu kita menikah bukan hanya kita yang menikah tapi keluarga kita itu seperti dalam tanda kutip menikah juga. Ya, Artinya iya. punya support yang sama, punya Yes. harapan yang sama seperti itu Iya. ya. Berarti keluarga juga penting ya. Jadi Iya, suku iya. ataupun yang berbeda nggak apa-apa, tapi seiman tadi dan Iya. dukungan keluarga lagi. Iya. Keren. Oke, ini buat teman-teman ya yang ada ngasih pertanyaan lewat Instagram, semoga udah terjawab tadi. Dan ini pertanyaan selanjutnya buat Ko Edo dan Celingling. Bagaimana cara kita menjadi supporter yang baik untuk pasangan kita? Nah, tadi Cece sempat bilang partner ya, pasangan tuh partner. Nah, cara kita menjadi supporter atau kita selalu mendukung atau memberikan hal-hal yang baik terhadap pasangan tuh caranya seperti apa? Oke, Cece duluan ya. Ayo, Tuhan. Kalau Cece sih bentuk support ke Koko, Cece itu percaya Koko 100%. Jadi Percaya Cece berarti, bilang, oke. Percaya, ya kan, 100%. Jadi Cece pernah bilang gini, apapun yang kamu mau, apapun yang kamu putuskan, aku akan support apapun itu dengan segala konsekuensinya, ya kan. Nah, karena aku percaya nggak ada hal terjadi tanpa seizin Tuhan. Nah, ya kan, jadi Cici bilang, ya Cici support dia, tapi Cici juga bawa dalam doa. Memang Cici juga bilang, bawa dulu dalam doa, ya kan, bawa dalam doa. Tapi kadang kan pasangan bilang, oh gini udah bagus ini keren ini gini, ya kan. Nah, makanya Cici bilang, Cici bawa dalam doa, dan Cici support dia 100%, ya kan. Karena Cici percaya nggak ada hal terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau Ya. bukan rencana Tuhan, apapun itu, Tuhan pasti akan stop. Setuju. Nah, ya kan. Jadi ya Cece nggak pernah nggak pernah ikut campur urusan Koko mau bikin apa, mau usaha apa, Cece support terus, ya kan. Karena Cece percaya dia 100%. Bentuk support Cece sih seperti itu. Cek, pernah nggak artinya Ko Edo dalam keadaan yang situasi yang lagi sedang down gitu atau butuh dikuatkan, terus kira-kira bahasa Cece ke Ko Edo seperti apa waktu itu? Kalau Koko lagi down ya, itu Cece itu malah lebih suka gangguin dia sih. Dipecandain malah. Jadi, dibecandain ya kan, Cece gangguin dia, ya kan. Kalau misalnya dia down di kerjaan, Cece bilang, ya kan,
kamu dulu nggak bisa apa, sudahlah itu kan Cici suka bercandain aja sih. Oke. Cici bercandain, ayo sudahlah, yang sudah hilang lepaskan aja, kan kita cari lagi, aku ngomong gitu. Kalau misalnya kita lagi kehilangan, Cici ngomongnya seperti itu. Tapi Cici bawaannya bercanda, Cici bukan menasehatin. Bercanda tapi ngasih pesan gitu ya ke Ko Edo ya, tetap semangat gitu ya. Iya, tapi kadang Cici juga nggak kasih pesan. Kadang pria itu dia sebenarnya tahu dia bisa punya ada pertahanan dalam dirinya sendiri. Oh, oke. Nah, ya kan, karena itu Cici bilang kadang dia nggak butuh masukan dari seorang istri, itu nggak perlu. Dia cuma butuh istrinya itu nggak nekan dia aja. Oh, Nah, sebenarnya jadi kalau dia lagi- Ko Edo udah punya jawabannya sendiri, hanya butuh itu ya Cie tadi ya bahasanya. Iya, karena Cici ngerasa dia seperti itu, ya kan. Jadi saat dia lagi down banget, Cici kadang bercandain dia aja, gitu aja sih, bercandain, ya kan. Ya Cici support, ayolah bangkit lagi, kalau misalnya kehilangan ya udah lepaskan. Tapi kadang nggak banyak kasih masukan sih, malah sering Cici gangguin dia aja. Ya gangguinnya dikit nggak ya? Ya enggak, maksudnya dibecandain ya kan, atau kadang Cici sering Poi gangguin dia pokoknya gitu, jadi akhirnya dia bisa ketawa lagi ya kan. Atau dimasakin makanan kesukaan Ko Edo gitu ya. By the way, dengan busway ini nggak bisa masak. bisa masak, dan suka telur, tahu, tempe. Dan itu pasti paling enak ya Ko ya. Oke. Nah, dari Ko Edo sendiri mungkin ada kok cara mensupport Ko Edo ke Cece mungkin. Oke, kalau cowok teman-teman ya, bagi jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik untuk, gitu ya. untuk seorang wanita kan gitu, karena ya itu pada dasarnya wanita ini harus mengeluarkan berapa puluh ribu kata setiap hari gitu. Kita harus dengarkan, sama kok gitu. Pada saat itu diem kan di luar, tapi kalau di rumah juga tahu nggak ini dokternya begini ya kita sediakan telinga. Itu suatu support loh. Kalau enggak, wah orang dunia ketiga gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak membatasi ruang gerak. Maksudnya Cece percaya, saya juga percaya. Maksudnya begini, jangan sampai kita, siapa sih yang kamu duluan yang mulai, ya kan, kamu harus percaya sama aku dulu dong. Nah, kita juga gitu, dia juga gitu, kamu yang percaya sama aku dong, nggak kelar-kelar gitu. Kalau kita enggak, ya siapa yang bisa lakukan duluan. Nah, jadi karena Cece percaya, jadinya saya percaya. Karena saya percaya, jadinya Cece percaya. Begitu, percaya, tidak membatasi ruang gerak apapun pilihannya. Ya, ayo, silakan. Ya kan, yang ketiga, support saya nih, saya pribadi, ya kan, ngajak jalan-jalan Cece. Nah, kebetulan Cece suka jalan-jalan ya, muter-muter naik motor, jalan keluar kota, gitu. Oke, gitu. Itu support untuk, karena Cece bantu kerjaanku juga, gitu kan, dan di belakang layar, di administrasi itu kan betul-betul butuh fokus yang tinggi, kemudian butuh refreshing lah ya, refreshing. Menyegarkan gitu. Itu sih supportku gitu. Jadi bukan untuk menyegarkan pikiran saja, tapi hubungan juga perlu disegarkan dengan hal-hal tadi gitu ya kok ya. Iya. Sip, keren. Pertanyaan terakhir kok. Yes. Mungkin jawabannya singkat saja. Apa mimpi Ko Edo dan Celing Ling sebagai sebuah pasangan? Sebagai sebuah pasangan, menjalin hubungan atau mimpi secara global seluruhan? Mimpi sebagai sebuah pasangan. Ingin sebuah keluarga yang seperti apa? Oke, jadi setiap malam doaku dan Cece, kita doa sama-sama adalah memberkati anak-anak, ya kan, sebagai orang yang takut Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua, terus kemudian punya pasangan yang seimbang, yang terbaik, terus kemudian melahirkan anak-anak yang terbaik, ya kan, berarti kan cucu kita kan gitu, buset, muda gini ngomongnya cucu ya gitu. Jadi sudah visioner kayak sudah memikirkan cucu ya. Yang takut akan Tuhan dan menghormati generasi di atasnya, orang tuanya gitu ya. Itu mimpi untuk keluarga, untuk aku dan keluarga gitu. Ya, kalau untuk pasangan pasti di dalam doa selalu tak sebut
sampai memutih rambut, sampai ujung usia tetap bersatu dalam kasih Tuhan. Gitu. Oke. Sip. Cece juga pasti sama ya mimpinya Ya, sama. satu dengan Ko Edo. Thank you. Pesan Ko Edo untuk teman-teman W atau anak-anak muda yang lagi nonton ini, terutama mungkin yang lagi membangun sebuah relationship atau lagi pacaran itu, mungkin ada pesan dari Pastor Edo dan istri. Oke. Kalau saya pribadi, jangan takut menjalin sebuah hubungan, tapi tetap berkomitmen dan bertanggung jawab atas hubungan tersebut dan libatkan Tuhan selalu, karena tanpa Tuhan hubungan kita nggak akan senyaman kita dengan Tuhan. Kita tuh selalu ada hambatan, selalu ada masalah, pergumulan, selalu pasti ada. Saya jamin pasti ada. Cuma bersama Tuhan kita ini kayaknya asik ya gitu loh. Aduh, gila, selalu ada jawaban-jawaban, hikmat-hikmat baru. Kita itu tadi mengatasi masalah yang ada. Jadi libatkan Tuhan dalam hubungan kalian, teman-teman gue gitu. Itu dari saya. Cece mungkin ada Dari Cece? Sama aja. Sama aja. Sama aja. Berarti sebenarnya minta hikmat Tuhan itu bukan soal pekerjaan saja ya, Ko ya. Dari menjalin hubungan juga ternyata kita butuh hikmat Tuhan ya. Iya. Wow, Iya. ya. Keren. Ko Edo, terima kasih banyak. Celing Sama-sama. terima kasih banyak untuk Sama-sama. diskusi yang sangat bermanfaat bagi kami, bagi teman-teman semua di UW yang anak-anak muda. Saya khususnya, saya butuh banget bekal ini ya. Amin. Dan saya Semoga percaya cepat. amin gitu ya. Amin. Saya dapat pelajaran tadi dari Celinding, harus laki-laki harus tangguh katanya ya, kata Cece Yes. ya. Ya, saya yakin teman-teman anak-anak muda yang nonton ini pasti dapat banyak sekali hal berharga, dan kita akan minta sekalian Ko Edo untuk doa berkat bagi kita semua. Silakan Ko. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kami dapat bersharing bersama, untuk kami dapat menanamkan nilai-nilai yang baik Tuhan bagi generasi kami, bahkan generasi teman-teman W Tuhan. Kami percaya untuk teman-teman W dimanapun teman-teman berada, biar mereka selalu dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam setiap langkah-langkah yang mereka ambil, mereka melibatkan Tuhan. Maka langkah-langkah mereka adalah langkah-langkah kemenangan di dalam Tuhan. Bahkan segala hubungan yang ada, bahkan dalam setiap hubungan yang akan mereka tempuh, mereka melibatkan Tuhan dalam segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih, berikan hikmat bagi setiap kami, berikan pewahyuan bagi setiap kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan sumber jalan keluar bagi setiap masalah, khususnya hubungan dengan pasangan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami akan berpisah. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami memberkati teman-teman W dimanapun teman-teman W berada. Berkat Abraham, Isa dan Yakub turun atas teman-teman W dimanapun mereka berada, sehingga langkah-langkah mereka dijaga Tuhan, dan mereka dimanapun mereka berada, kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya generasi ini, generasi W Tuhan, menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami selesaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Edo dan istri. Sama-sama. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga, buat anak-anak. Yes, salam. Thank you, Ko. Buat teman-teman semua. Thank you Sandi. God bless. God bless you. Baik teman-teman, demikian segmen Tanya Pastor kita kali ini. Sampai ketemu di Tanya Pastor berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Guys, udah selesai. Sudah bre, aman. Siapa nih yang closing nih? James, closing dulu James. Oke guys, di segmen Tanya Pastor tadi pasti teman-teman mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu pasti selalu melibatkan Tuhan bahkan dalam menjalin hubungan pasangan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat scan QR code berikut ini. Sekian online service kita minggu ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti online service kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. God bless. God bless.
banget ya Mi musiknya. Dadah James. Dadah.